Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Puji syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang kemudian menggerakkan kaki kita dengan segala aktivitas yang kita punyai pada hari Senin ini untuk sama-sama melaksanakan ibadah dan menghidupkan Ramadan dan malam-malamnya, dan Allah pula lah yang kemudian memberikan ganjaran yang terbaik sebagaimana apa yang sudah kita ikhtiarkan. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjung-sanjikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa suatu saat nanti bisa bertemu dengan baginda dan mudah-mudahan syafaat dari beliau di hari yang kita tunggu-tunggu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah tiba pada hari ke-10 dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah semakin memberikan kita keistiqomahan di tengah aktivitas yang kita lakukan. Sudah banyak hal yang disampaikan oleh para muballigh, para ustadz, para penceramah, para syekh. Izinkan kali ini kami mencoba mengingat kembali agar kita sama-sama mentadabburi sebuah ayat Allah, yahdi may yasha ila siratim mustaqim, bahwa Allah itu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah beri kekuasaan, kekuatan, otoritas kepada yang Allah kehendaki. Dan Allah kemudian mencabut juga dari mereka yang Allah kehendaki. Yahdi may yasha. Tuzillu man tasya wa tu'izzu man tasya. Allah hinakan yang Allah perlu hinakan dan Allah muliakan yang Allah perlu muliakan. Dalam sebuah kisah ini tidak dalam Al-Quran, tapi kisah ini membuktikan bagaimana Al-Quran membuktikan bahwa Allah menunjukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke jalan yang benar, yaitu meninggikan kalimat Allah dan memuliakan agama ini. Di sebuah negara Eropa, hiduplah dalam satu komplek itu seorang muslim dan non-muslim. Si muslim ini si bapak tua yang kemudian berimigrasi ke salah satu kota di Perancis, dan kemudian sudah 2 keturunan beliau dan keluarga mencari nafkah sebagai seorang penjual buah-buahan dan kebutuhan sehari-hari. Dalam komplek si muslim ini hadir seorang sosok anak kecil yang bernama Jad. Jad ini karena mereka bertetangga, berjiran, setiap hari memberi sesuatu, buah, sayur dari seorang muslim yang sudah tua ini. Setiap hari terus terjadi interaksi di antara mereka. Dan setiap hari itu pula terjadi sebuah kejadian, ada sebuah kejadian yang kemudian menjadi momen Allah memberikan hidayah dengan perantaraan seorang muslim ini ke si anak kecil yang bernama Jad itu yang non-muslim. Jadi setiap belanja ketika diminta oleh orang tua, Jad kecil ini sambil berbelanja sambil mengutil satu coklat di dalam kantongnya. Dan itu terjadi setiap hari, dan Jad kemudian sangat senang karena dia berpikir tidak ada yang tahu. Dan ketika dia membayarkan barang belanjaannya dan membawa pulang,
sang penjual, si kakek muslim ini selalu tersenyum dan si Jad juga selalu tersenyum. Dan itu terjadi. Dan suatu ketika si Jad ini punya masalah di rumahnya, entah dengan orang tuanya, entah dengan abangnya, entah dengan kakaknya dan saudaranya. Dan dia pergi menjumpai si kakek itu karena mereka sudah selalu bertemu, sudah saling kenal. Dan Jad kecil ini pun bertanya, "Wahai kakek, aku punya masalah ini dan ini. Tolong bantu aku." Si kakek pun kemudian dengan seksama duduk dan mendudukkan si Jad kecil ini yang non muslim ini, dan terjadilah percakapan yang luar biasa ini. Lalu si kakek karena tidak bisa lagi bergerak banyak, meminta tolong ambilkan satu buku yang ada di atas dan kemudian saya akan membacakan. Dan diambillah buku itu dan kemudian dia membuka halaman tertentu dan kemudian membacakannya kepada si Jad dalam bahasa si Jad, yaitu bahasa Perancis. Dan dia begitu senang, Jad kecil begitu senang, dan dia pulang ke rumah dan mempraktekkan apa yang disampaikan oleh si kakek muslim ini. Dan atas izin Allah, persoalannya selesai. Persoalan Jad kecil selesai. Dan itu terjadi terus-menerus sampai satu waktu Jad kembali mengulang perbuatannya, dan itu setiap hari. Dan dia merasa bahwa si kakek ini tidak tahu. Suatu ketika Jad buru-buru membayar dan tidak biasanya kemudian si kakek menegur. "Jad, kenapa engkau terburu-buru hari ini? Apakah kau sudah mengambil semua kebutuhanmu? Coba cek di kantongmu apakah ada coklat yang biasa kamu ambil." Dan pada masa itu belum ada CCTV. Jad yang kecil ini terkejut. Dari mana si kakek muslim ini tahu? Dan dia semakin takut. Tapi dengan tenang si kakek muslim berkata, "Jangan khawatir, penuhi kebutuhanmu, aku tidak marah, datang lagi besok." Dan itu terus, dan kemudian Jad juga mempunyai masalah, dan kemudian si kakek juga kembali meminta diambilkan buku di rak yang sama, dan itu terjadi, dan Jad kecil selalu merasa bahwa semua permasalahannya itu setelah mendengar nasihat si kakek muslim selesai atas izin Allah. Waktu pun berlalu, Jad kemudian beranjak dewasa dan dia punya masalah berat dengan keluarga. Dan ketika itu dia sadar, ketika dia pergi ke rumah si kakek, terjadi sebuah hal dan si kakek kemudian meninggal. Kesedihan si Jad sangat menjadi-jadi, dan kemudian Jad ini pun bertanya, kemana si kakek? Dia sudah meninggal. Dan dia pun semakin sedih dan susah. Dia khawatir dia tidak mempunyai tempat bertanya kalau ada masalah lagi. Dan ketika dia kemudian balik ke rumahnya, dia mendapati masalah yang sama, dan akhirnya dia pergi ke toko itu dan meminta si anak dari si kakek muslim ini untuk membacakan buku itu dan mencari di mana buku itu. Karena dia sudah dewasa, kemudian si anak dari si kakek muslim ini kemudian mengatakan dan mengambil buku itu dan menunjukkan kepada Jad, "Ini buku yang ayahku bacakan setiap hari." Dan buku itu adalah Al-Quran. Buku itu adalah Al-Quranul Karim yang selalu dibacakan dan menjadi solusi hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan terkejutlah si Jad, dia tidak sadar bahwa selama ini yang dibacakan kepadanya adalah ayat suci Al-Quran dengan semua permasalahan manusia yang ada di dalamnya, ada solusinya. Dan dia pun kemudian menangis, "Tunjukkan di mana masjid." Dan dia langsung menuju ke masjid, tidak ragu lagi dia kemudian mengucap 2 kalimat syahadah, Allahu Akbar. Dan Jad pun ini menjadi seorang muslim di usia yang sangat muda, dan dia memutuskan untuk menjadikan namanya sebagai nama yang mengambil inspirasi dari Al-Quran, yaitu Jaddul Qur'ani. Dan dia memutuskan untuk hijrah dan menjadi pendakwah di Afrika dan mengislamkan kurang lebih 6 juta orang. Di saat yang sama dia punya masalah keluarga, tapi karena Al-Quran dia berhasil mengislamkan 6 juta lebih orang. Dan dia kemudian berbicara dengan ibunya. Ibunya meminta dia kembali kepada agamanya, yaitu agama Yahudi. Dan si ibu tidak berhasil.
Jad hidup tidak lama, tapi dia bisa mengislamkan banyak orang. Ketika Jad meninggal, ibunya berkata kepada wartawan bahwa anak saya itu sudah berkali-kali saya minta dia meninggalkan agama Islam, tapi dia tidak mau. Dan sekarang saya baru tahu apa yang ia sudah lakukan, dan itu semua karena Al-Quran. Dan oleh karena itu hari ini setelah anak saya meninggal, saya istiqomah dan kemudian menjadi seorang mu'allaf, ibunya Jaddul Quran. Ini membuktikan jamaah yang mulia bahwa Al-Quran itu luar biasa. Tapi pertanyaannya yang mendasar adalah, apakah kita ketika ada masalah mengadukannya kepada Allah? Kalau kita punya masalah kita adukan kepada manusia, maka kita kecewa. Karena manusia tidak mampu menyelesaikan semua masalah. Bahkan pegadaian sekalipun tidak mampu menyelesaikan masalah dalam masalah. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, mengadukan kepada Allah, maka Allah menyelesaikan masalah dengan cara Allah. Apakah kemudian masalah Nabi Ibrahim ketika dia dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim meminta untuk memadamkan api? Tidak. Allah tidak memadamkan api, tapi Allah menjadikan api itu dingin. Qulna ya naru kunin bardan wa salaman ala Ibrahim. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang mulia ini kita semakin lama semakin dekat dengan Al-Quran, dengan tilawah kita, dengan tadabbur kita, dengan upaya kita melakukan apapun yang mendekatkan kita dengan Al-Quran. Dan semoga di suatu saat di dunia maupun di akhirat, Al-Quran itu yang akan menyelamatkan kita dari masalah kita di dunia dan insya Allah di akhirat. Dan kita doakan juga agar semua kita di sini menjadi sahabat-sahabat Al-Quran, menjadi orang-orang yang tidak hanya membaca dan menghafalkan Al-Quran, tapi juga mengamalkan Al-Quran dengan segala kondisi yang ada di kita, dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Dan kita doakan semua saudara kita yang sedang mengalami masalah, baik dekat maupun jauh, agar Allah beri jalan keluar. Yang sedang susah Allah beri kemudahan, yang sedang sakit Allah beri kesembuhan, yang kemudian sedang dizalimi Allah beri keadilan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wastaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.